ini saya ingin ya memberikan deskripsi sedikit biar ada semangat untuk Bapak Ibu. Jadi deskripsinya sudah saya kondisikan ya. Semoga Bapak Ibu bisa mengikutinya bersama-sama. Oke, jadi ketika saya katakan tepuk semangat, jadi Bapak Ibu menjawab tepuk semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dengan marilah kita semuanya, kita semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam kepada Rasulullah SAW. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan diskriminasi pada hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang sudah hadir. Nah, hari ini saya akan mendiskriminasi atau memberikan sedikit pemahaman tentang budaya positif di sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Lampini. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Apa saja yang bernilai positif bisa kita lakukan di sekolah. Contohnya, ketika anak-anak datang, jadi salah satu di SMP kita sudah menerapkan budaya positif. Jadi ketika anak-anak hadir ke sekolah, kita akan menyambut mereka dengan senyum, sapa, santun, dan salam. Ya. Jadi budaya itu adalah salah satu budaya positif yang sudah kita diterapkan di sekolah SMP Negeri 1 Lampini. Ya, menerapkan 5S. Nah, kemudian juga ya, jadi di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, karakter yang salam tadi ketika anak-anak, jadi mereka akan menghargai orang tua, ya kan? Jadi menumbuhkan karakter yang positif di dalam diri mereka. Nah, hal itu tidak hanya di sekolah yang dilakukan, di rumah pun mereka dibiasakan. Apalagi kita Aceh Barat Daya ini masih kental sekali dengan budaya Aceh. Jadi kita masih orang-orang tua di rumah tuh kalau anak di sekolah mereka masih salam dulu sama orang tua ya. Kalau orang di luar kadang masih dah gitu. Tapi sekarang kita masih menggunakan salam, mengucapkan salam gitu ya. Nah, selanjutnya makna disiplin positif oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Di mana ada kemerdekaan, kata Bapak Ki Hajar Dewantara, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu ada pada diri seseorang. Jadi kalau tidak ada pada diri seseorang itu, disiplin itu tidak akan ya, gitu ya. Nah, wajiblah kalau misalnya dalam diri seseorang itu tidak ada disiplin, maka wajiblah seseorang itu mendapatkan dari orang lain. Misalnya kita dari mana kita dapat disiplin? Dari keluarga ya. Kalau di sekolah, dari kepala sekolah. Jadi kalau sekolah harus mendapatkan dulu disiplin positif dan seperti apa, baru kita bisa terapkan kepada guru-guru dan siswa di sekolah. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya punya sebelum masuk ke nilai-nilai kebajikan, saya punya satu TSK dari diri kita. Kalau Bapak Ibu diberikan satu hal yang berharga di tangan Bapak Ibu, apa saja itu? Hal itu berharga dan Bapak Ibu boleh hal berharga itu boleh mau di-sharekan, boleh dipendam sendiri, boleh bebas ya. Misalnya itu seni nafsi. Jadi saya memberikan sesuatu yang berharga di tangan Ibu. Ya, apa contohnya? Misalnya hal yang paling berharga pada Ibu, apa Bu? Yang paling berharga? Bu Seni, apa yang paling berharga? Apa? Sesuatu. Anak, ya. Anak bisa digenggam di tangan nanti. Enggak boleh. Sesuatu benda. Apa? Iya, cincin kawin, cincin nikah.
Tapi lebih banyak kemarin waktu kami ikut pelatihan seperti ini, itu banyak yang memilih menutup. Apapun itu mereka tutup. Padahal kalau kita pilih terbuka pada pemirsa boleh juga, ya kan? Boleh bebas. Nah, itu Bu ya, salah satunya itu posisi kontrol diri kita. Posisi kontrol yang ada pada diri manusia. Jadi boleh kita memilih untuk membuka hal tersebut atau kita menyimpan diri kita sendiri. Oke. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara tahu Ibu kan? Bapak Ibu, beliau itu ya, Bapak Ki Hajar Dewantara itu salah satu filosofi pendidikan yang beliau itu sudah pada zamannya, tapi sekarang bangkit lagi namanya itu bangkitkan lagi di zaman sekarang ini. Karena kenapa? Pendapat beliau, kata-kata beliau dalam beberapa buku itu menginspirasi Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar yang kita terapkan di sekolah melalui kurikulum Merdeka, filosofinya adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, oke. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang untuk mengaktifkan sifat positif pada manusia itu hingga akhir nanti itu akan mencapai tujuan mulia. Nilai-nilai universal seperti apa? Kita lihat beberapa yang disebutkan oleh institut ya. Ada yang pertama itu Ibu Primary Years Program atau BP. Itu tingkat murid yang kita harapkan. Yang pertama, murid itu atau siswa itu memiliki rasa toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuannya, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia, yaitu yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan bertanggung jawab, kejujuran, amanah, dan sebagainya. Dan kemudian ada petunjuk seumur hidup dari keterampilan hidup, yaitu keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Kemudian ada the seven esensial, itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi. Dan terakhir itu yang lagi booming, profil pelajar Pancasila. Kira-kira Bapak Ibu, dari ke-6 institut yang memberikan tentang nilai-nilai kebajikan universal tadi, mana menurut Bapak Ibu yang kena sekali di hati Bapak Ibu? Mana kira-kira? Ya, coba saya mundur ke belakang. Ya, ini bisa dilihat. Oke. Mana kira-kira yang mencakup semua dan bisa kita terapkan di sekolah kita? Oke, ada yang mulia mungkin menurut Ibu? Yang mana tuh? Yang di dalam kolom itu ya. Iya, oke. Berarti Ibu lebih memilih ke the virtual project ya. Virtual project. Nah, proyek kebajikan. Nah, di situ Ibu lebih suka integritas ya, integritas siswa. Nah, kita boleh memilih apa saja. Nah, sekarang itu yang sudah dipilih oleh bolehlah kita bilang pendidikan Indonesia itu, yaitu yang booming ya Bapak Ibu, apa kira-kira? Iya, profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena semua yang dibutuhkan murid ada di dalam profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila itu dimensinya ada 6 dimensi. Dan 6 dimensi itu memiliki elemen-elemen. Di dalam elemen-elemen itu terdapat sub-elemen-elemen yang bisa diterapkan kepada
seperti ini, saya juga bikin, pasti bisa. Tentunya dengan konten yang baik, ya. Mandiri. Ketika seseorang itu diberi tugas sama guru, bahwa ujian misalnya ada ulangan, dia akan mandiri mengerjakan ulangan itu sendiri, karena dia takut kepada Tuhan, bukan dia takut kepada guru, bukan dia takut dicontek nilainya, tapi dia memiliki keimanan dan karakter itu ditanam di dalam diri dia. Oke, masih sama Bapak Ibu? Masih. Kita ya expressing lagi ya, biar tersenyum sedikit ya Bapak Ibu. Lagi di sini Bapak, ada Pak Rija. Oke, oke, saya bilang tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, next. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apakah itu teori motivasi? Ini Bapak Ibu sudah tahu, ya, sudah tahu teori motivasi itu yang mana, hukuman itu yang mana, dan penghargaan itu yang mana. Nah, sebentar sedikit ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, teori motivasi tadi ya, teori kontrol. Yang pertama seperti yang sudah didapatkan bahwa kita beranggapan bahwa kita yang mengontrol murid, ya, kita yang mengontrol siswa. Bahwa kita anak-anak bukan ini ya, kita yang mengontrol mereka. Kita tidak memberikan kebebasan kepada mereka, ya, padahal mereka menginginkan hal itu. Nah kemudian ilusi bahwa semua pengakuan positif efektif itu dan bermanfaat. Kemudian oke, selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu merupakan karakter. Tapi ternyata nggak seperti itu Bapak Ibu ya. Kita membuat peserta didik itu merasa bersalah, itu bukan merupakan karakter. Bahkan ada yang mematahkan karakter siswa itu. Nah, kemudian selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nggak boleh ya. Walaupun orang tua sendiri nggak boleh memaksa. Oh kamu harus masuk jurusan ini, tidak boleh. Anak itu punya kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada dirinya, dan kodrat pendidikan harus berkembang sesuai kodrat anak itu. Di SMP kita juga harus dikembangkan sesuai kodrat anak itu. Kalau kodrat UN itu menggunakan atau ujian itu menggunakan komputer, itu sudah kodrat zamannya kita menggunakan komputer. Oke, selanjutnya ada teori motivasi. Pertama teori motivasi yaitu teori motivasi itu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
sesuai dengan keinginan diri kita. Ya, bukan dipaksakan oleh lain. Harus dilihat sama kepala sekolah nih, biar dapat biar dibilang guru teladan. Atau siswa seperti itu juga datang cepat, biar dikatakan sama guru bahwa dia itu siswa teladan. Itu juga kita, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita menerapkan kepada siswa, kita terapkan pada diri kita dulu. Ya. Apa motivasi kita datang cepat ke sekolah? Atau apa motivasi kita masuk tidak terlambat masuk ke kelas? Apa motivasi kita mengajar sesuai dengan apa yang sudah kita susun? Ya. Apa motivasi kita? Itu dia, itu motivasi. Nah, kemudian ada hukuman. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Ya, seperti kata Bu Maya tadi bahwa ada kalau siswa masuk datang terlambat, biasanya kita memberikan hukuman ya Bapak Ibu. Tapi sebaiknya tidak dilakukan lagi. Ada cara lain selain memberikan hukuman. Hukuman yang biasanya kita sapu rumput, memilih sampah, ya. Sebenarnya itu baik, tapi hal itu tidak kita buat keyakinan terlebih dahulu. Kalau kita buat keyakinan sekolah kita buat keyakinan sekolah kita untuk menciptakan budaya positif, boleh saja. Ada konsekuensinya kalau tetap melakukan sekolah. Gitu. Oke, selanjutnya ada konsekuensi. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa perbedaan konsekuensi sama hukuman. Kalau hukuman itu tiba-tiba, kalau dia datang terlambat, kita memberikan hukuman. Suruh lari, keliling lapangan, suruh sapu rumput, suruh bersihkan WC, itu hukuman. Nah, konsekuensi itu adalah kesepakatan. Sudah ada kesepakatan antara kita. Kemudian kesepakatan itu diterapkan. Kalau dia misalnya telat masuk ke kelas, dia akan disuruh apa? Seperti itu. Itu konsekuensi dari hasil yang dia buat, kesalahan yang dia buat. Oke. Selanjutnya penghargaan. Nah, penghargaan atau imbalan balas jasa diberikan kepada seseorang atau kelompok agar berperilaku baik. Misalnya termasuk ranking yang kita terapkan, yang dulu kita terapkan, kalau sekarang tidak ada lagi, yang dulu kita terapkan di kelas, ya, bahwa ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan seterusnya. Dan masih sampai sekarang itu orang tua kalau di sekolah saya akan bertanya, anak saya ranking berapa Bu? Anak saya ranking berapa? Itu masih ada tanda bahwa ranking itulah yang mengatakan bahwa dia itu pintar, dia itu cerdas. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Penghargaan bahkan ada yang menyebutkan bahwa mematahkan kreativitas. Anak-anak itu tidak, sudah ada dia yang di situ, sudah ada dia yang pintar, ya. Jadi akan mematahkan semangat dan kreativitas siswa. Nah, selanjutnya ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi, hal yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorang guru itu adalah melaksanakan restitusi. Restitusi di sekolah maupun di kelas. Ya, restitusi. Nah, menurut dosen bahwa restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi itu lihat dulu diri kita, terus bagaimana kita memperlakukan orang lain. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Boleh guru mata pelajaran, boleh wali kelas. Ya, keyakinan kelas itu dilakukan di kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama. Nah, seperti yang tadi, kalau misalnya
sebenarnya asik yang beberapa siswa, namun ada sebagian siswa itu yang oh iya Bu, kalau misalnya ini kan udah kita buat ya Bu, jadi mereka sudah sedikit konsisten kepada apa yang sudah mereka terapkan. Nah, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar ini yang pertama bertahan hidup. Otomatis ya Bapak Ibu, kita makan, kita minum, butuh tempat tinggal, itu untuk bertahan hidup. Kemudian ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya di dalam keluarga kita pasti menginginkan orang tua kita itu benar-benar sayang kepada kita. Makanya ada yang keluarga yang tidak, misalnya ada keluarga broken home yang akan kebawa ke sekolah, itu tingkahnya mereka sebenarnya ibu-ibu ingin mendapatkan perhatian. Coba sekali-sekali ada siswa yang kalau masuk terus keluar masuk itu caper mereka, pengen diperhatikan sama gurunya. Terus saya sini nak, kenapa keluar masuk? Coba tanya, pasti mereka punya jawaban selain sendiri ya. Ada itu satu siswa kelas 8 bulan, jadi dia itu pas masuk kelas selalu keluar masuk. Saya panggil lah, kenapa kamu keluar masuk? Pasti tahu ya, nggak ada Bu. Kemudian dia akan bernyanyi sendiri di belakang, itu cari perhatian. Coba kita ngobrol dengan mereka, dan ketika kita ngobrol dengan mereka, baru kita tahu Bapak Ibu, baru kita tahu bahwa ini yang mereka inginkan. Dan ternyata Bapak Ibu anak yatim. Anak yatim mungkin saja dia kurang perhatian dari orang tuanya. Orang tua tunggal, ibunya harus bisa nafkah, ya. Jadi dia itu butuh perhatian dari kita. Saya udah berapa kali butuh video itu saya ambil dia supaya dia merasa oh ibu ini perhatian sama saya gitu ya. Oke. Kemudian ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Itu wajar pada setiap kita. Misalnya kita sudah melakukan sesuatu tapi kita tidak dihargai, sakit hati kita. Maka ada rasa itu yang kita inginkan. Begitu juga siswa. Sekali-kali Bapak Ibu ketika dia menyanyi, pujilah anakku. Wah, bagus sekali suaranya gitu. Atau suruh nyanyi di depan. Walaupun ribut Bapak Ibu, tapi anak-anakku akan terpuaskan. Salah satu dari kebutuhan dasar dia. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan juga pada kita ini sudah ada kurikulum merdeka yang membebaskan kita mengajar seperti apa, menggunakan waktu sendiri, cara mengajar sendiri, bebas. Tapi tetap diarahkan oleh Kemendikbud ya. Jadi kebebasan itu ada keinginan di dalam setiap diri kita. Kemudian ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Wajarlah kalau misalnya kita sudah melakukan sesuatu kita merasa senang. Misalnya anak-anak kita yang sudah berprestasi, pasti kita akan merasa senang. Begitu juga anak-anak akan merasa senang. Kemudian dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu seperti apa? Dunia berkualitas itu adalah dunia di mana tempat khusus dalam pikiran kita, tempat Anda menyimpan gambaran tentang apa yang Anda inginkan. Itulah dunia berkualitas bagi kita. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya apa yang kita inginkan, pencapaian Bapak Ibu saat ini itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu konsepkan, itu dunia itu sudah berkualitas. Ada yang sebagian orang itu belum di posisi kita. Ya, seperti itu juga anak-anak. Dunia berkualitas dia itu apabila sudah bisa mencapai keinginannya itu, ya semua yang dia inginkan, maka dunia dia itu akan berkualitas. Oke, selanjutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yang pertama ada menghukum, yaitu kita sebagai guru memberi hukuman kepada siswa dengan membentak, bisa jadi membentak dengan misalnya kata-kata besar suara kita, itu sudah penghukum. Tidak hanya saja memberi hukuman kamu
Tidak, tapi dengan suara kita ditinggikan. Apa ini? Nah, itu adalah penghukum. Ya, kamu lihat, ini aja nggak ngerti. Itu adalah penghukum, Bapak Ibu. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu apabila kita mengatakan sesuatu, kenapa kamu melakukan ini? Apa kamu tidak berpikir? Ya, itu akan mereka akan berpikir, sedikit berpikir. Akan mereka lakukan itu betul atau salah? Nah, kemudian sebagai teman, teman itu sering kita, saya kalau ditanya posisi apa yang sering saya temukan itu adalah posisi teman. Nah, kenapa di kelas itu saya lebih, ya kalau misalnya itu kenapa kamu ini jangan kayak gitu, siapa seperti itu, sering seperti itu ya. Makanya kita sering jangan kayak gitu, saya mengajar kamu, saya nggak sama ibu, ibu capek ngajar. Itu adalah salah satu posisi kontrol yang kita ambil, yaitu sebagai teman. Bapak Ibu biasanya menggunakan posisi kontrol yang bagaimana? Penghukum ya Bapak Ibu. Ya, penghukum kalau misalnya ada siswa yang datang terlambat, kita memberikan hukuman ya. Tapi ini maksudnya suara kita juga kita tinggikan. Nah, Bapak Ibu mulai dari sekarang posisi yang kita ambil sebagai guru adalah posisi manajer. Manajer itu merestitusikan dulu, ya, kita kenali dulu masalah siswa, baru kita menanyakan keyakinan mereka. Oke. Nah, yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bentuk segitiga ya Bapak Ibu. Ada tiga tahapannya. Tahapan pertama itu, yang pertama itu ada ini menstabilkan identitas. Ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Ya. Nanti saya kasih contohnya yang sudah saya buat di kelas 82. Ini adalah kalau menstabilkan identitas itu kita tanyakan apa permasalahannya, mengapa bisa dilakukan seperti itu. Ya. Kemudian validasi. Ya, kita katakan kepada dia, dulu ibu juga pernah melakukan hal seperti itu, atau bukan kamu saja yang melakukan itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang sudah dibuat seperti apa? Apa ada yang dia lakukan itu di dalam keyakinan yang telah dibuat? Gitu ya. Baik, Ferry. Tadi Ibu lihat kamu pakai sandal sama pakai kalung pergi ke sekolah. Iya. Kenapa kamu pakai kalung pergi ke sekolah sama pakai sandal? Gak ada pikiran aja sih. Gak ada yang kenal. Sepatu? Kenapa nggak pakai sepatu? Main bola. Main bola. Ada pertandingan bola di sekolah. Iya. Terus kalau misalnya menurut Ferry pergi ke sekolah itu pakai sepatu baiknya atau pakai sandal? Pakai sepatu ya. Jadi sebenarnya yang Ferry lakukan itu untuk memudahkan Ferry main bola. Tapi sayangnya peraturan sekolah kita harus pakai sepatu ke sekolah ya. Nah, terus sebaiknya ke depannya Ferry seperti apa kalau pergi ke sekolah? Pakai sepatu ya. Sepatu warna apa? Nggak ada ya di peraturan sekolah kita. Terus juga nggak boleh pakai kalung. Kenapa kira-kira nggak boleh pakai kalung kalau ke sekolah? Memang udah ada peraturannya. Iya, kita harus keseragaman ya. Kita harus keseragaman dan menggunakan perhiasan ke sekolah. Oke, Ferry, terima kasih ya Ferry untuk hari ini. Semoga untuk kedepannya Ferry lebih menempatkan lagi peraturan-peraturan sekolah. Terima kasih ya Ferry. Askia, sebelumnya Ibu minta maaf ya, Ibu panggil kamu di sini. Jadi tadi Ibu lihat ketika sedang pembelajaran kamu bermain HP di kelas. Kenapa? Ya. Jadi kenapa kamu bermain HP di kelas? Karena saya mengulang pelajaran-pelajaran yang ada yang telah dijelaskan. Jadi kalau di HP lebih nih ya, lebih lebih banyak rumus gitu ya. Oke, baik. Kalau Ibu di posisi Askia pun mungkin Ibu akan melakukan hal sedemikian. Jadi untuk kedepannya jangan diulangi
HP di kelas itu yang terganggu apa aja? pelajaran, Terus kawan-kawan. kawan-kawan itu ya. Jadi nanti nggak bisa masuk pelajaran, kawan udah dengar suara lagi dari HP kamu. Nah, jika hal tersebut sudah kamu pahami bahwa itu kesalahan, untuk kedepannya kamu tidak boleh bawa HP itu salah satu pelanggaran sekolah juga ya. Jadi sudah 2 pelanggaran yang Askia lakukan, melanggar peraturan sekolah dan mengganggu pembelajaran di kelas. Itu ya Askia. Nah, jadi terima kasih untuk Askia hari ini sudah mau diskusi dengan Ibu. Ibu harap untuk kedepannya Askia tidak membawa HP lagi ke sekolah. Askia. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya? Ada tanya, Bapak Ibu? Iya boleh, silakan Ibu. Gaya belajar ya, tadi saya bilang gaya belajar ini bermacam-macam gaya belajar anak-anak kita. Sementara kita di kelas dalam satu kelas ada jumlah 32 anak dengan karakter siswa yang berbeda dan gaya belajar yang berbeda. Di dalamnya ada kinestetik dan kan mereka bergerak, bukan? Di kelas itu tidak mau duduk dia. Sekarang ada kawan yang lain dengan mendengar dia audio, ada yang melihat, ada yang anak nggak apa-apa, ada yang menggunakan kedengarannya. Terus dengan berbagai macam gaya belajar mereka itu, dengan berbagai tipe anak di dalam kelas itu, sedikit saya agak kewalahan memanage mereka. Misalnya yang ingin bergerak karena dia tidak betah duduk, sementara kalau merasa terganggu yang ingin mendengar atau yang waktu gurunya menjelaskan itu sedikit bagaimana cara jalan di luarnya, karena gaya belajar yang berbeda dalam satu kelas. Terima kasih. Kemudian terima kasih banyak Bu Dia atas pertanyaannya. Nah, pembelajaran seperti ini Bapak Ibu itu sudah sedikit-sedikit kita mulai terapkan. Nah, bagaimana kita memisahkan siswa itu yang kinestetik, yang audio, bahkan cuma melihat saja atau mendengar saja ya. Jadi di sini Bu, sebelum kita memulai pembelajaran, di awal kita mengadakan tes diagnostik. Diagnostik itu bagaimana kita bisa tahu dengan bakat siswa kemana ya sebenarnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, jika Ibu ingin lebih melanjutkan lagi ke ini, Ibu membuat modul ajar berdiferensiasi. Jadi ini siswa yang berdiferensiasi, nah ini yang gayanya belajar seperti ini. Misalnya pada getaran misalnya Ibu menggunakan pada getaran. Nah, getaran itu kan bisa untuk siapa saja, yang audio tadi bisa juga, yang visual bisa juga, dan yang kinestetik. Kinestetik itu kita bawa lato-lato, tahu Bapak Ibu? Lato-lato ya, lato-lato. Setelah saya melihat prosesnya itu, dia adalah salah satu getaran. Jadi kita bawa aja contohnya ke dalam secara demonstrasi. Oh ini. Jadi siswa yang kinestetik itu dia akan buku saya bisa kita berikan kesempatan dia untuk mencoba lato-lato ini. Nah, kemudian kita analisis kepada siswa bahwa lato-lato itu adalah salah satu contoh pembelajaran. Itu Ibu ya. Jadi bisa kita yang pertama itu tes diagnostik, kita pilih-pilihkan siswa itu ke dalam gaya belajarnya, kemudian kita membuat modul biar kita bisa sesuaikan, karena pembelajaran yang kita lakukan itu pasti jalan sekalian sesuai dengan modul yang kita sudah buat. Jadi kita coba untuk menerapkan itu di kelas dengan berbagai model-model pembelajaran. Ya, sama-sama Ibu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
Thank you for the happiest year of my life. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Siang. Jadi hari ini pada jam ini Ibu ingin membuat satu kesepakatan dengan kalian, yaitu bernama keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas adalah salah satu budaya positif yang harus diterapkan di sekolah, khususnya di SMP Satu Bangku ini yang dipanggil kelas kalian itu kelas 2. Jadi kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu ada yang tahu apa? Ada yang tahu? Mungkin sudah pernah kalian buat, tapi secara tidak sadar itu adalah sebuah keyakinan kelas. Nah, ini sudah pernah dibuat, tetapi kita tidak tahu. Nah, hari ini aku kasih tahu ke kalian. Apa itu keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Tahu kesepakatan? Aturan kelas, ya. Karena biasanya di situ sudah ada akan tulis aturan di dalam kelas dan aturan di sekolah. Nah, beda ya aturan di sekolah atau keyakinan di dalam kelas dengan keyakinan di lingkungan sekolah. Contoh, siapa tahu? Untuk contoh aturan di sekolah. Siapa bisa angkat tangan? Angkat tangan. Ya, apa? Ya, satu nggak boleh bawa HP ke sekolah. Kira-kira kenapa nggak boleh bawa HP ke sekolah? Misalnya teman-teman, siswa akan langsung bermain HP, bermain game. Jangan ngomong. Oke, jadi salah satu peraturan itu nggak boleh bawa HP ke sekolah, ya. Nggak boleh bawa mengganggu pelajaran. Akan siswa itu akan sibuk dengan HP, siswa sibuk dengan game. Nah, kemudian apa lagi? Misalnya kalau sepatu harus perempuan apa? Nggak boleh pakai sendal. Ada lagi? Nggak boleh pakai kalung. Seperti si kecil yang pakai kalung dia ke sekolah. Ayo ambil kalung. Ya. Mas Nabi bawa apa ke sekolah? Nggak boleh ya pakai kalung ke sekolah. Kenapa? Mengganggu, perhiasan itu mengganggu, ya. Apa lagi? Kalau di kelas kira-kira aturannya apa ya? Nggak boleh ribut saat pelajaran, karena mengganggu teman. Tapi pada kenyataannya kita pelajari. Belajar lagi ribut. Nah, oke, hari ini Ibu akan membuat kesepakatan atau keyakinan untuk ngobrol Ibu atau khususnya untuk kelas kita ini, ya. Jadi kalau masuk kelas ini harus seperti apa? Apa saja boleh kalian tuangkan, boleh kalian tulis nanti kita kasih sticky note, ya. Kalian boleh tulis apa aja, misalnya masalah tubuh, tulis. Nanti akan dikasih 5 saja keyakinan terbesar kita sehat, ya. Kalian kan banyak nih, ada berapa orang? 30 orang. Dari 30 orang kita akan memilih sekitar 5 atau 10 lah keyakinan yang harus diaplikasikan di sekolah kita. Oke, Isa? Oke ya? Nah, bisa minta tolong tempelkan ini sebentar. Ini sudah dibuat. Jangan berbicara. Ini pun potong berapa orang nih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Safira. Saya berasal dari kelas 82. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama Ibu Mawar. Semoga keyakinan kelas di kelas 82 dapat diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Pratama. Saya sangat senang sekali melakukan membuat keyakinan kelas dengan Bu Mawar. Semoga keyakinan tersebut dapat diterapkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia. Saya dari kelas 82. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama Ibu Mawar. Semoga keyakinan tersebut dapat diterapkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.